Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Ngobrol bareng Abah Jamal. Alhamdulillah masih diberikan nikmat sehat untuk kita bertemu walaupun lewat channel YouTube ini. Semoga terus menginspirasi kalian dan membuat kalian kuat mentalnya. Kali ini akan Abah bahas terkait data, ya, kewaspadaan dan harus hati-hati. Data sudah ada di pihak pinjaman online dan mereka bisa melakukan apapun, meretas apapun yang saat ini datanya sudah ada di mereka. Bagaimana? Simak videonya setelah ini. Nah, kawan-kawan, banyak sekali ketakutan dan kekhawatiran dari teman-teman kita atas data yang sudah dipegang, dan ini real, nyata. Data tersebut akan mereka gunakan untuk keperluan-keperluan yang akan membuat kita makin susah ke depannya. Dan inilah resiko dari pinjaman online dengan segudang masalah ke depannya. Nah, kali ini akan Abah bahas, akan Abah bawakan salah satu bentuk kekhawatiran yang telah terjadi. Data nasabah diretas, data nasabah digunakan, bahkan sampai digunakan untuk pinjaman online. Untuk pinjaman online lainnya, ilegal. Dan ini kan amat sangat mengerikan, ya. Nah, akan Abah bacakan bagaimana ini bisa terjadi. Ya, ini dari salah satu teman kita yang bernasib bermasalah akibat datanya sudah ada di pihak pinjaman. Mau tanya apa benar data kita bisa dipakai buat pinjol ilegal, sudah gagal bayar pinjam dan kredit pintar 10 hari. Sore tadi diancam sama DC. Nah, kita bacakan ya, 0857 2935 0763. Ini pengirimnya. Nah, ini kita tidak sempat buka ya. Ini ada foto KTP sedang dipegang dan ada data-data lain yang siap-siap katanya mereka akan gunakan untuk pinjol ilegal. Ini ancamannya. Lu lihat nih, cara main gua 100% gua bikin tuntas data pribadi lu. Siap-siap malu seumur hidup. Data pribadi lu terutama KTP dan rekening bank lu gua ajuin ke 10 pinjol ilegal biar mati terjerat pinjol utang. Kalau punya utang minimal sadar diri, punya otak digunain, bukan ditaruh di dengkul. Siap-siap lu kehilangan pekerjaan dan gua sebar foto lu kasus penipuan di media sosial, dan kantor lu gua tunggu 30 menit ke depan bebas hutang. Ditunggu 30 menit ke depan, enggak ada apa-apa. Ini adalah metode yang selalu mereka gunakan ketika mereka mengancam nasabah yang menunggak. Metode ini banyak digunakan oleh mereka, para penagih yang sudah stres. Mereka sebenarnya sudah stres dengan ancaman dan teror juga dari bosnya, dengan tekanan dan pressure juga yang dilakukan oleh pimpinannya atau bosnya di mana dia bekerja saat ini. Ya, kawan-kawan, tadi menerima ancaman seperti ini, Abah bacakan kembali. Gua bikin tuntas data pribadi lu 100%, siap-siap malu seumur hidup, rekening pribadi, KTP dan sebagainya gua ajuin ke 10 pinjol ilegal. Bisa, Bah? Emang bisa seperti itu? Nah, Abah jelaskan buat kalian ya. Nah, miring. Nah, begini teman-teman semua. Data pribadi memang betul sekarang sudah ada di mereka. Data pribadi yang Anda berikan saat kali pertama Anda minjam online memang betul sudah ada di pihak mereka. Tapi mereka tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa dengan data tersebut. Mereka hanya bisa mengancam bahwa foto KTP Anda akan disebar. Bisa, itu bisa ya. Tapi kalau untuk digunakan minjam online lagi, nomor rekening juga akan digunakan untuk pinjam online lagi biar banyak katanya yang masuk, biar ke rekening banyak yang masuk. Nggak semudah itu. Itu kan perlu verifikasi muka, permuk. Verifikasi muka, terus udah gitu nomor HP juga nanti akan diperiksa dan sebagainya. Nggak semudah itu. Mereka akan mengajukan. Itu hanya ancaman-ancaman murahan. Ancaman-ancaman yang sering mereka tebarkan. Dan itu sudah terbiasa diterima, bahkan sudah biasa mereka sampaikan ke semua debitur yang menunggak. Dan mungkin kali ini Anda yang mendapatkannya, Anda yang menerimanya. Alhamdulillah ya,
Suasananya banyak sekali ya, kicauan burung-burung ini Abah di outdoor ya sekarang ya. Abah selalu bawakan video sekarang di outdoor biar agak sedikit segar, biar materinya nggak bosan di ruangan terus seperti itu ya. Kita kembali ya. Jadi ancaman tadi, ancaman yang murahan, ancaman receh, dan itu tidak akan pernah terjadi. Perlu Anda sadari. Ini situasi yang sama juga dihadapi oleh teman-teman lainnya yang menunggak pinjaman online. Bukan hanya Anda. Yang menunggak pinjaman online itu bukan hanya Anda seorang diri. Dan ini juga sama, diterima. Jadi nggak usah terlalu khawatir dan takut berlebihan. Memang wajar saja ketika data-data kita sudah ada di sana, kita tidak tahu nasibnya bagaimana, data kita akan diapakan, wajar kalau kalian takut. Tapi untuk ancaman akan digunakan untuk 10 pinjaman, ya sudah, nggak usah takut. Apa yang ditakutkan? Apa yang dikhawatirkan? Toh mereka tidak akan pernah melakukan itu. Itu hanya sebatas ancaman yang sering mereka terorkan, yang sering mereka kirimkan kepada debitur-debiturnya. Ya, dalam situasi seperti ini harus bijak. Menerima informasi, jangan langsung ditelan. Menerima informasi, jangan langsung dimakan bulat-bulat. Nggak bakal enak ya. Banyak sekali teman-teman yang saat situasi menunggak, gagal bayar, lalu dia tidak lagi menggunakan logika. Semua informasi yang masuk, semua chat WA yang masuk dari debt collector, semuanya baik itu melalui WA, melalui SMS, ataupun melalui email, itu benar-benar ditelan. Semuanya masuk. Dan akhirnya yang terjadi mabok itu. Ya mabok lah. Semua informasi diterima dengan rasa takut dan percaya lagi apa yang dikirimkan bakal terjadi, dan itu amat sangat berbahaya. Situasi seperti ini lebih bijak Anda untuk ada dalam suatu komunitas ya. Abah sediakan di grup WA PMP Official biar kalian bisa bergabung di sana, ngobrol dengan Abah, sharing dengan Abah, curhat dengan Abah, konsultasi dengan Abah. Silakan, untuk nomor WA-nya ada di bawah ini ya, yang tadi jalan-jalan yang ada merah-merah di bawah, ada tulisannya, hubungi pihak chat WA. Nanti Anda akan dibantu dan dipandu untuk bisa join dengan grup WA Abah dan bisa komunikasi dengan Abah. Itu saja mungkin yang ingin Abah sampaikan sebagai bentuk peringatan dan warning atas diri kita. Sebagai himbauan untuk kalian juga, jangan terlalu Anda ketakutan yang berlebihan ya. Takut berlebih itu tidak baik. Takut wajar, tapi berlebihan tidak baik. Apalagi sampai ketakutan yang berkepanjangan. Ya kawan-kawan, itu mungkin nasihat yang ingin Abah sampaikan. Seperti biasa, sebelum kita menutup video-video, Abah selalu mengajak kalian untuk berdoa. Doa, jadikan itu sebagai gaya hidup. Doa, jadikan itu sebagai kebutuhan untuk kita semua. Dalam kondisi apapun, kita tetap berdoa. Kondisi bahagia, kita berdoa. Kondisi susah, kita berdoa. Kondisi mudah, kita bahagia, ya, kita berdoa. Kondisi sulit, apalagi kita harus lebih dekat dan mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Yuk, doa kita mulai, Abah pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb, ampuni kami ya Allah. Ampuni hamba yang sudah terjerat dalam pinjaman online. Pinjol yang Engkau larang, pinjol yang Engkau perintahkan untuk kami jauhi, pinjol yang adalah riba. Riba yang Engkau perintahkan untuk tidak dimakan, untuk tidak diambil. Ya Allah, ya Rabb, untuk kawan-kawan kami yang saat ini di luaran sana sedang sakit, terbaring sakit, ya Allah, sembuhkan sakitnya, pulihkan sakitnya, kembalikan sehat, agar mereka dapat kembali fokus untuk beribadah, untuk bekerja, untuk mengais rezekimu yang halal, untuk menafkahi anak istrinya. Ya Allah, ya Rabb, untuk kawan-kawan kami yang saat ini sedang kekurangan ekonomi, sedang kekurangan keuangan, sedang morat-marit ekonominya, ya Allah, perbaiki rumah tangganya, perbaiki ekonomi keluarganya, perbaiki segala kondisi keuangan yang sekarang sedang berantakan, ya Allah. Hindarkan mereka dari rezeki yang haram, jauhkan mereka, ya Allah, dari rezeki-rezeki yang tidak baik. Perbaiki juga hubungan mereka saat ini, suami istri yang sedang tidak baik-baik saja, bermasalah, saling curiga, saling berdebat, ya Allah. Jauhkan mereka, harmoniskan kembali, agar ada keberkahan dalam setiap keluarganya, agar ada keharmonisan dalam menjalankan keluarganya. Ya Allah, ya Rabb, kami juga saat ini mendoakan untuk teman-teman yang sedang berniaga, yang sedang berikhtiar, yang sedang bekerja sebagai ASN, sebagai pengusaha, sebagai pegawai swasta. Ya Allah, mudahkan, lancarkan dalam mereka mencapai rezeki yang halal. Mudahkan, lancarkan dalam mereka menjemput
segala rezeki-rezeki dan kemudahan-kemudahan darimu. Ya Allah, kabulkan doa-doa hamba, jadikan hamba insan yang istiqomah dan taat atas perintah-perintahmu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga doa-doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa menjadi insan yang taat atas perintahnya. Pesan Abah, jauhi riba. Jangan lagi Anda mau diperbudak oleh riba, khususnya riba pinjol. Tetap semangat, pantengin terus channel YouTube ini, gabung dan join di grup WA yang Abah sudah sediakan, dan insya Allah kalian semua akan terselamatkan. Selamat mental, selamat dunia akhirat, selamat dalam menjalani hidup ke depannya lebih baik lagi. Abah izin pamit. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.